kalau kita nggak kuat. Cuman itu kayak golfnya, terus topi-topinya itu kayak yang prepare gitu. Ya. Bang, ya, siap. Semua dapat ya. Oke. Udah low. Oke. Yuk. Oke, baik. Ini sebelumnya saya lagi turut berduka cita atas meninggalnya Anda. Kayaknya gimana hari ini ada ibadah atau katanya mau jadi pengaduh ya jenazah, bisa ceritain nggak kayak gini? Jadi hari ini ada kebaktian karena memang saya kurang paham tata caranya, jadi menunggu kakak ipar saya. Nah, untuk dimakamkannya gimana itu juga belum diputuskan karena memang ada cucu opa itu yang sedang di Australia. Jadi mungkin nanti dapat kabar dari mereka. Dan mudah-mudahan kalau ada kabar secepatnya pasti saya akan informasikan. Kabarnya hari Rabu benar nggak sih? Mungkin ada beberapa kepastian yang memang akhirnya harus menunggu hari Rabu gitu ya, sambil menunggu cucunya opa yang paling tua untuk paling tidak kalau nggak sempat datang ke Indonesia karena lebih susah juga kan di sana, paling nggak dia ingin katanya mau kebaktian online. Tapi Pak, kalau boleh tahu anak-anak hari ini kenapa tidak hadir, Pak? Kianu memang nanti datang untuk beribadah malam. Sementara Kianu memilih untuk yasinan gitu buat opa karena emang mungkin kan di sini kan lebih ke opa kan Nasrani, jadi kita melakukan kebaktian untuk agama Kristen. Kalau boleh tahu untuk sendiri penyebabnya apa? Jadi ayah saya meninggal jam 17.34 di usia ke 78 tahun. Memang ayah saya punya riwayat stroke ringan. Jadi pada saat saya di dalam kena serangan jantung ringan. Hasil check up terakhir sih memang ada hipertensi, terus ada kolesterol, ada gula juga. Jadi proses berpulangnya ayah saya sesungguhnya sama persis dengan yang dialami oleh almarhum saya. Ini masih akan didiskusikan menunggu kakak ipar saya datang. Dan ada dua cucunya opa kan yang masih jadi dua putri, nanti akan diinformasikan. Tapi yang bisa dikatakan apa tuh kayak dari Ya siapa? Alhamdulillah aku bersyukur karena aku diberikan kesempatan oleh Allah untuk masih bisa mengurus mama dan papa. Jadi kan memang doanya saya sebenarnya ya Allah, saya ingin bertemu dengan mami papi dalam keadaan sehat walafiat dan izinkan saya untuk membahagiakan mereka. Sebagai manusia pengennya sih masih mau membahagiain lebih lama lagi ya, tapi mungkin Allah memberikan sekitar 6-7 bulan ya bagi saya untuk akhirnya bisa pagi ketemu opa, siang ketemu, malam ketemu, saya masih bisa buatin sarapan buat baby. Kita masih bisa duduk satu meja terus kita berdebat soal entah itu politik lah, entah itu ekonomi gitu, dan hal-hal yang memang saya selalu rindukan gitu. Dan Allah jabah doa saya. Tapi ada nggak sih keinginan apa yang belum dicapai atau yang belum dipenuhi? Sebenarnya permintaan opa tuh kan ulang tahun pernikahan ke-50 dirayakan, kemudian ulang tahun opa diminta dirayakan di kampung halamannya. Alhamdulillah
Nah itu sudah terpenuhi. Itu terakhir alhamdulillah saya ada rezeki, terus saya belikan, walaupun akhirnya obat pakainya paling cuma seminggu gitu ya. Nah, terakhir obat cuma nanya kan maksudnya Inji mau begini terus, mau sendiri gitu kan. Inji bilang nggak apa-apa ya, Inji masih bisa kerja buat ini, buat kami, buat piano, udah nggak apa-apa gitu. Tapi kadang-kadang kalau misalkan lagi ada orderan banyak, kayak saya suka nemenin gitu, saya masak. Nah, Dedi tuh udah capek-capek gitu kan, Dedi juga udah nggak tahu apa hanya pas waktu saya jadi pada hari terakhir itu kan saya nganterin Papi dari pagi sampai akhirnya berpulang. Dalam perjalanan saya masih bisa sempat ngajakin kita jemput piano, terus kita masih sempat makan siang. Apa emang ngotot untuk ke rumah sakit, jadi tuh selalu bilang udah Enji mau Dedi mau istirahat. Terus aku tawarin udah sih dia jangan di rumah sakit, di hotel aja yuk, Enji ada duit kok gitu kan. Selama ini kan ayah saya tuh nggak mau kalau misalkan dia boros gitu, karena dia tahu mungkin aku cari duitnya agak susah kan. Jadi kalau misalkan aku ajak ke tempat-tempat yang agak mahal, jadi selalu bilang gak usah Ji gitu, sini aja gitu. Walaupun aku tahu gitu bahwa mungkin my dad mau gitu. Tapi emang 3 hari terakhir aku ngajakin apa makan malam, gitu, makan siang. Tapi terakhir emang aku tawarin dan udah daripada ke rumah sakit kita belanja aja yuk, gitu kan, beli sepatu gitu kan, atau beli stick golf gitu. But kata ayah saya tuh udah gak perlu. Mungkin ada momen terindah gitu yang sampai saat ini tidak terlupakan dari kehidupan. Kalau momen terindah sih banyak ya, karena ketika ibu saya kena demensia level sedang kan saya nggak punya teman ngobrol ya. Jadi kalau misalkan pulang kerja gitu pasti ada ayah saya nungguin gitu. Jadi selalu bilang udah ini jangan capek-capek kerja gitu kan. Terus paling kalau misalkan kemarin pas waktu IG aku kehack, itu masih bilang apa? Udah nggak usah khawatir, jadi kan masih dapat gaji gitu. Jadi aku tuh kayak kehilangan banget. Kalau sampai saat ini sih mudah-mudahan ya, saya yakin juga Dedi pasti mudah-mudahan bahagia gitu ya. Memang kalau Dedi kan selalu hanya ingin udah ya pokoknya kalau pasti di rumah Dedi itu ada ibadah seminggu sekali gitu. Walaupun saya selalu berusaha untuk ngikut gitu ya, kan tiap hari Minggu ibadah kecil, terus itu nggak mengundang saudara-saudara ke masjid gitu ya. Setelah dia kita saling mendoakan kajian masih berat apa yang dari simpan kapan. Sebenarnya saya apa ya, karena saya kan melihat ayah saya yang dari masih kuat besuk aku di lapas sampai udah langkahnya tertatih gitu. Ayah saya tuh setia sekali gitu. Nggak ada satu minggu pun yang ayah saya absen. Jadi selama 10 tahun itu setiap minggu, seminggu 3 kali itu Dedi selalu besuk aku untuk antar piano kan. Dan aku tahu itu adalah hal yang sangat melelahkan. Tapi ayah saya tuh tetap menjalani itu. Jadi saya tuh seneng banget gitu, karena punya ayah yang walaupun saya mungkin mengecewakan my dad gitu kan, dia masih terus mendampingi. Meiji ada seperti apa sih? Ada sebuah penyesalan yang sampai saat ini dari seorang anak. Kalau misalkan menyesal, saya yakin ini lebih bukan kepada penyesalan ya, karena
saya mencoba dengan keyakinan saya yang sekarang ini untuk toleransi dengan sebenarnya bukan saya yang bertoleransi, ayah saya pasti yang banyak bertoleransi dengan saya. Tapi saya tahu ayah saya itu bahagia karena saya selalu bilang ke Dedi, yang penting sekarang kan Enji udah bebas gitu, masalah keyakinan kan pasti Dedi bisa mengerti. Dan ayah saya tunjukkan itu terus, dia berusaha walaupun aku tahu itu berat ya. Tapi apa? Dia berusaha menampakkan di depan aku bahwa aku baik-baik saja. Cuman kadang-kadang suka nunjukin WA kan, si ini nih kata orang begini gitu kan. Makanya saya alhamdulillah bisa pulang ke Manado merayakan ulang tahunnya Opa, sekaligus saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara apabila anaknya Prof. Lukis Wanda kecewakan gitu loh masyarakat Sulawesi Utara gitu. Dan saya lihat ayah saya bisa menerima itu. Jadi sebelum kejadian ada firasat. Kalau firasat sih lebih ke paginya jam 8 temen saya tuh WA saya kan, bilangnya cuman Ji, aku lagi WA-an sama Api gitu kan, banyak ketumben gitu kan. Dia tuh nggak tahu Dedi lagi kenapa gitu ya. Aku bilang ya udah temenin ngobrol aja. Nah sehari sebelumnya kan memang Dedi tuh udah minta manggil, mungkin kan karena ayah saya tuh anak laki-lakinya kan meninggal ya. Jadi kalau misalkan ada saudara-saudara kita yang di Manado, dia suka ngumpul gitu loh yang mungkin sepantaran dengan kakak saya almarhum. Nah si Oi-nya udah datang tuh dari Manado tuh datang, taruh mukanya Dedi tuh sumringah ya gitu, terus ngobrol gitu, oh gini. Nah terus ternyata sebelum itu dia sempat WA teman baik saya juga gitu kan di Manado. Cuman ngomongin sih apa udah balasan Manado tuh apa ya? Ya pokoknya dia tolong liatin Dedi terus, jagain dia. Kasihan dia sendiri gitu kan. Tapi nggak apa-apa, aku tadi berucap kepada ayahku, jadi Enji tuh bakal baik-baik saja gitu lah. Enji tuh bisa gitu, karena mungkin kekhawatiran ayah saya tuh saya nggak saya belum bisa napak gitu kan, sampai Dedi tuh masih harus nitipin saya ke temen-temen gitu. Ternyata dia nitipin saya ke banyak orang. Sebegitu khawatirnya tentang masa depan. Itulah mungkin ya seorang ayah. Walaupun saya selalu pastikan dia udah nggak apa-apa, Enji bisa kok gitu. Cuman kan mungkin dari pekerjaan saya yang dulu, terus Dedi melihat pekerjaan saya yang sekarang gitu kan, kadang-kadang pagi syuting gitu, pulang masih harus masak. Terus kan selalu kalau aku masak pasti my dad gitu yang ngetes gitu. Kalau ini udah enak nih gitu kan, atau enggak dia ngeliat ada ikan gitu, kok ini kok kurang seger nih ikannya gitu kan. Itu selalu my dad gitu yang berdampingi gitu. Dan mungkin dia kasihan kali sama pekerjaan aku yang mungkin menurut dia tuh udah kamu istirahat dengan capek-capek gitu. Soalnya kadang-kadang dia tuh bisa nungguin aku masak sampai jam 2 pagi gitu kan. Nah, kalau orderan lagi banyak tuh dia tuh selalu ada. Jadi my dad itu mungkin khawatir kalau saya sakit gitu. Masih sebetulnya jelas apa? Sebenarnya kalau Dedi tuh mungkin karena saya anak perempuan satunya dan tertinggal saya gitu. Jadi cuma mau aku jangan kerja capek-capek kayak gini ya. Itu kali, tapi walaupun saya tuh seneng gitu loh kerjainnya ya, karena memang berbeda dengan pekerjaan saya yang dulu. Tapi insya Allah saya bilang ke Dedi, nggak apa-apa Ded, ini kan yang penting kita cukup. Ini mungkin menguatkan mami sendiri kan Iya. sempat terpukul juga, seperti apa nih? Kalau mama saya karena memang kena demensia level sedang, jadi dia masih nanya gitu kan, namanya papi bakal sembuh kan, Ji, papi bakal sembuh. Enggak, nanti mami mau ke ini, mau ketemu Dedi, terus nanti mami mau bawa ke Manado, terus mami mau obatin gitu. Nah, aku apa ya,
nanggepnya juga enggak. Karena aku harus kuat kan di depan mama saya gitu ya. Jadi aku bilang dan mami, jadi udah sama Mas Aji, udah sama Frank gitu kan. Nanti pagi-pagi dia masih nyiapin semua pokoknya saya lah. Tiba-tiba dia nangis sendiri. Mungkin rasanya saya mohon doanya lah agar mami saya itu bisa kuat gitu kan. Apalagi di keluarga besar saya kan tinggal saya, mami saya dan kakak ipar saya. Kita semua kan perempuan ya. Nah, mungkin aku harus benar-benar bisa ngejaga mami supaya mami dia sehat. Berarti sudah mengetahui nih, Mama sudah mengetahui bahwa Kakak Dede udah nggak ada. Kemarin kan Cici belum mengetahui ya. Jadi memang karena mami punya sedikit sakit gitu ya. Jadi karena kan kalau demensia itu dia bisa bertukar-tukar dimensi ya, bisa bertukar ruang dan waktu gitu. Jadi kadang-kadang dia ngerasa masih ada, kadang-kadang dia ngerasa kayak udah nggak ada ya. Enggak dia nyari gitu kan malam, enggak masih bikinin kopi gitu kan, karena ayah saya tuh nggak bisa minum kopi atau nggak bisa makan selain kalau misalkan ibu saya yang apa. Nah, tapi aku selalu nguatin ke diri saya sendiri bahwa tugasnya papi udah selesai. Enji pasti bakal bisa napak, Enji pasti bisa ngejalanin hidup gitu kan. Jadi biar rest in peace ya, nggak usah khawatir lagi. Enji insya Allah akan ngurusin mami, ngurusin kami. Aku selalu yakin itu supaya ini juga kuat. Ya ada lagi. Mbak Enji terakhir dong, Mbak Enji. Ninggalin berapa anak, berapa cucu? Ninggalin berapa anak, berapa cucu? Kalau Dedi itu cuma selalu bilangnya kan, saya berharap the truth will reveal while I'm still alive. Jadi kalau kirim untuk aku gitu, aku selalu bilang gak apa-apa deh, itu dilupain. Mungkin bagi ayah saya tuh ada sesuatu yang masih apa ya, bukan beban ya, tapi belum terungkap. Jadi ketika ayah saya mengatakan bahwa kebenaran pasti terungkap dan mudah-mudahan terungkapnya ketika saya masih hidup, itu kan dalam buat saya. Tapi saya selalu mengatakan udah dia nggak apa-apa, udah ikhlas gitu, kita masih bisa cari jalan yang lain aja sih. Oke, jadi saya mohon doanya untuk mami saya juga, biar mami saya kuat, mami saya bisa terima, dan saya juga bisa ngurusin mami saya, Kianu, dan semoga jadi dalam agamanya saya yakin Rasulullah khotimah, saya yakin diampuni dosa-dosanya dan akan ditempatkan di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Apabila ada salah-salah dan hati, saya dan keluarga besar mohon maaf dan mohon dimaafkan. Ini aku nunggu dulu ya. Mbak Enji, almarhum meninggalkan berapa putri? Nah, jadi Cucu sendiri? Anak kakak saya 4, 2-nya masih di luar negeri. Nah, 2-nya di sini. Terus dari saya ada Kianu, ada Sapu, ada Alia. Jadi Kianu mungkin yang lebih terpukul ya, karena Kianu kan selama 10 tahun kan dirawat oleh ayah saya. Makanya tadi juga kesini Kianu bilang, ini aku nggak kuat. Jadi aku juga menghargai lah. Jadi biar Kianu bilang ya udah kalau Kianu nggak kuat, cuman itu kayak golfnya, terus topi-topinya itu Kianu yang prepare gitu. Karena mungkin Kianu lebih tahu kali ya, lebih tahu ayah saya daripada saya. Jadi ini nanti kalau dimasukin ya ke Opa gitu. Karena emang Opa dan Kianu itu sangat dekat. Oke ya. Terima kasih.